Halo pejuang P3K, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video ini saya akan membagikan soal dan jawaban P3K Kompetensi Teknis PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagi teman-teman yang belum berhasil di tahap pertama, semoga di tahap kedua ini lolos ya. Sebelum kita bahas, teman-teman bisa mencoba menebak ya. Langsung saja soal nomor 1. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Pembahasan. Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Jadi jawaban yang benar adalah E. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Urgensi dan esensi Pancasila telah menjadi suatu kekuatan spesial bagi bangsa Indonesia dilihat dari aspek historinya. Hal tersebut memberikan semangat ekstra bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab dan berakhlak mulia. Pernyataan tersebut menunjukkan kausalitas Pancasila sebagai A. Metodologis kewarganegaraan di Indonesia, B. Hakikat kewarganegaraan di Indonesia, C. Spirit kewarganegaraan di Indonesia, D. Substansi kewarganegaraan di Indonesia, E. Akar kewarganegaraan di Indonesia. Pembahasan. Urgensi dan esensi Pancasila tentu telah menjadi suatu kekuatan spesial bagi bangsa Indonesia dilihat dari aspek historinya. Kausalitasnya memberikan semangat ekstra bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, berakhlak mulia, atau bermoral. Hal ini tidak lepas dari faktor spirit bangsa Indonesia untuk menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan suatu way of life atau pandangan hidup bangsa yang berakar dari Pancasila sebagai bukti kuat bahwa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya penuh dengan rasa tekad yang kuat dan didasari atas pribadi yang tangguh. Itulah kausalitas Pancasila. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Spirit kewarganegaraan di Indonesia. Soal nomor 3. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi 9, B. Produk, C. Projek, D. Skala sikap, E. Tes tertulis uraian. Pembahasan. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian,
karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian. Jadi jawaban yang benar adalah E. Tes tertulis uraian. Soal nomor 4. Ketua Komisi Yudisial atau disingkat KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibat hakim. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. C. Mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan Mahkamah Agung apabila memecat semua hakim pelanggar hukum. E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Pembahasan. Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Pembahasan. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar efektif atau disebut dengan civic dispositions. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Nah, itu dia 5 contoh soal kompetensi teknis, PPKN, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat ya. Untuk pembahasan kompetensi teknis mata pelajaran lainnya, teman-teman bisa cek di deskripsi bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.